Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sabila. Materi pertama akan menjelaskan tentang pengertian pasar konsumen. Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan suatu barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Selanjutnya adalah perilaku konsumen. Model perilaku konsumen yang paling sederhana adalah ada karakteristik perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tingkah laku konsumen. Fokus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu mengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya yang telah dimiliki untuk mengkonsumsi suatu barang. Berdasarkan landasan teori, ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu meliputi pengaruh keluarga, kelas sosial, kebudayaan, marketing strategi, dan kelompok referensi. Dan yang kedua adalah faktor internal, yakni merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian, dan belajar. Sekian dari saya. Selain faktor eksternal dan internal yang disebutkan Rizky Sabila tadi, menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli tersebut. Yang pertama, faktor budaya dan subbudaya. Budaya adalah penentu dan keinginan dari perilaku seseorang yang paling mendasar. Budaya meliputi nilai-nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku yang dipelajari seseorang dari keluarga atau intuisi penting lainnya. Sedangkan subbudaya adalah budaya di dalam budaya yang mempunyai nilai dan gaya hidup berbeda dan bisa didasarkan pada hal apapun, mulai dari usia sampai kelompok etis. Yang selanjutnya, faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembeli. Kelompok referensi seseorang, keluarga, teman-teman, organisasi sosial, asosiasi profesional mempengaruhi pilihan produk dan merek dengan kuat. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi ini meliputi usia pembeli, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan karakteristik pribadi lainnya. Gaya hidup konsumen seluruhnya, pola tindakan dan interaksi di dunia juga merupakan pengaruh penting terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, faktor psikologi. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, instruksional, keyakinan, serta sikap. Selanjutnya, tipe produk dan keputusan pembelian. Perilaku pembelian sangat bervariasi, melintasi berbagai tipe produk dan keputusan pembelian. Antara lain, yang pertama, perilaku pembelian kompleks. Perilaku pembelian kompleks ini terjadi ketika mereka sangat terlibat dalam sebuah pembelian dan melihat perbedaan di antara merek. Yang kedua, perilaku pengurangan disonansi. Perilaku pengurangan disonansi terjadi ketika konsumen sangat terlibat tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek-merek tersebut. Yang selanjutnya, perilaku pembelian kebiasaan.
Perilaku pembelian kebiasaan terjadi dalam kondisi keterlibatan rendah dan sedikit perbedaan merek. Dalam situasi yang mempunyai karakteristik keterlibatan rendah, tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan, konsumen terlibat dalam perilaku mencari keragaman. Selanjutnya, selama kebutuhan itu dikenali, konsumen berusaha mencari lebih banyak informasi yang berpindah ke tahap pencarian informasi. Selanjutnya, konsumen melanjutkan usahanya ke evaluasi alternatif, di mana pada masa tahap ini, informasi digunakan untuk mengevaluasi merek dan sekelompok pilihan. Kemudian, konsumen membuat keputusan pembelian dan benar-benar membeli produk. Di tahap akhir proses keputusan pembeli, perilaku pasca pembelian, konsumen mengambil tindakan berdasarkan kepuasan dan ketidakpuasan. Selanjutnya, proses adopsi produk. Proses adopsi produk ini dikelompokkan menjadi 5 tahap. Yang pertama, kesadaran, minat, evaluasi, mencoba, dan adopsi. Pada mulanya, konsumen harus menyadari produk baru. Kesadaran menimbulkan minat, dan konsumen mencari informasi tentang produk tersebut. Setelah informasi dikumpulkan, konsumen memasuki tahap evaluasi dan mempertimbangkan untuk membeli produk baru. Berikutnya, dalam tahap mencoba, konsumen mencoba produk dalam skala kecil untuk meningkatkan estimasinya terhadap nilai produk tersebut. Jika konsumen puas dengan produk itu, ia memasuki tahap adopsi, memutuskan untuk menggunakan produk baru dengan skala besar dan teratur. Saya akan melanjutkan materi tentang model penilaian konsumen. Apa sih model penilaian konsumen itu? Model penilaian konsumen adalah suatu cara yang dilakukan oleh para konsumen untuk mengambil suatu keputusan, untuk membeli suatu barang atau produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada empat cara yang dilakukan untuk mengambil keputusan. Yang pertama itu adalah complex decision making, yang kedua adalah brand loyalty, yang ketiga adalah limited decision making, yang keempat itu adalah inertia. Apa sih yang dimaksud dengan complex decision making? Complex decision making itu adalah penilaian yang terjadi, penilaian tertinggi untuk mengambil suatu keputusan. Contohnya, ketika si A, ia ingin membeli handphone dengan beberapa merek, contohnya kayak ada Vivo, Oppo, Samsung, dan Xiaomi. Nah, si A ini dia ingin mencari informasi dan mengevaluasi mana sih sekiranya handphone yang kekuatan baterainya yang bagus, terus RAM-nya yang bagus, terus kekuatan internalnya yang bagus. Nah, inilah disebut dengan complex decision making, karena adanya penilaian tertinggi ketika dia ingin membeli suatu produk tersebut. Nah, dia ingin mengambil keputusan di antara tersebut. Nah, yaitu yang saya contohin tadi, ketika dia ingin membeli handphone, dia harus menilai mana sih handphone yang baik, handphone yang bagus, kekuatan yang bagus di handphone tersebut. Nah, dia akan memilih salah satu brand atau merek dari handphone tersebut. Adalah brand loyalty. Apa sih yang dimaksud dengan brand loyalty? Brand loyalty itu adalah pemilihan berulang terjadi pada konsumen yang dia pernah mengalami membeli suatu produk yang tidak memuaskan konsumen tersebut. Contohnya, ketika dia pernah membeli HP Xiaomi. Nah, dia membeli HP Xiaomi Redmi 6A. Nah, ketika ada pengeluaran baru Xiaomi Redmi Note 9A. Nah, dia ingin mempertimbangkan loh. Dia pernah membeli Xiaomi Redmi
Redmi 6A dia mengalami tidak kepuasan dengan apa yang dia inginkan di HP tersebut. Nah, cuman dia kadang tertarik dengan produk Xiaomi keluaran baru. Adalah limited decision making. Apa sih yang dimaksud dengan limited decision making? Limited decision making itu adalah kadang-kadang para konsumen dia memberikan penilaian untuk penilaian keputusan yang tidak terlalu tinggi, yang walaupun dia pernah mengalami tidak kepuasan dari produk tersebut. Contohnya, ketika si A, ia masuk ke supermarket, si A itu yang pada awalnya ia ingin membeli Kitela. Nah, ketika dia masuk ke supermarket, si A itu ia ingin membeli Beng-Beng. Sebenarnya ia ingin membeli pada awalnya dia ingin membeli Kitela. Dia itu merasa bosan loh, karena pada setiap hari ketika ia di supermarket ia membeli Kitela, dia ingin merasakan snack yang baru loh, kayak Beng-Beng. Dia ingin merasakan bagaimana sih rasanya Beng-Beng. Ya, itulah yang disebut dengan limited decision making. Yang keempat adalah inertia. Apa yang dimaksud dengan inertia? Inertia adalah rendah atau tidak adanya pengambilan suatu keputusan. Maksudnya itu adalah ketika si A, ia ingin membeli merek yang sama. Bukan berarti si A itu dia merasa puas loh dengan merek tersebut. Pada dasarnya si A ini dia itu tuh memiliki hambatan atau tidak ada waktu untuk mencari merek produk yang lain.